Membahas mengenai manajemen nutrisi pada diabetes mellitus. Sepertinya di tutorial juga kalian sudah mulai membahas terkait dengan manajemen gizi pada diabetes mellitus ya. Oke, pertanyaan saya, diabetes mellitus itu ada berapa? 3. Ada berapa? Apa aja kalau 5? Diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, gestasional, terus Tipe 5. 3 ya, diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan gestasional ya. Oke, diabetes mellitus ditandai dengan apa sih? Ditandai dengan apa? Hiperglikemia ya. Oke, jadi diabetes mellitus adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik ya hiperglikemia. Apa itu hiperglikemia? Peningkatan kadar gula darah ya. Ini akibat kelainan sekresi insulinnya, kerja insulinnya, atau keduanya. Kalau kelainan sekresi insulin biasanya ditemukan di diabetes tipe 1. Kalau kerja insulin 2. Kalau keduanya berdua juga bisa ditemukan di situ ya. Kemudian kalau diabetes mellitus gejalanya apa? Trias klasik diabetes mellitus: polidipsi, poliuri, polipagi ya, ada 3 ini. Kita ada tambahan 1 misalnya luka yang sulit sembuh. Jadi trias klasik ini ditambah dengan kriteria diagnosis ini ya. Saya sudah membahas di perkuliahan terkait dengan nilai HbA1c, kadar glukosa darah puasa, dan pulsa plasma 2 jam per prandial, toleransi glukosa perak seperti itu. Ini untuk diabetes. Jadi diabetes ini merupakan penyakit metabolik ya. Jadi ini merupakan contoh dari penyakit tidak menular ya. Tidak menular yang terjadi pada seseorang ya. Nah, ini diabetes mellitus sendiri ada diabetes tipe 1, tipe 2, dan gestasional. Kalau berdasarkan saat ini ya, ternyata ada hubungan antara obesitas dengan diabetes tipe 2. Jadi ini merupakan salah satu pemicu dari diabetes tipe 2 ya, obesitas. Jadi bagaimana dengan manajemen gizinya? Tujuan dari pengobatan diabetes yang pertama adalah memperbaiki gangguan patogenesisnya dan menurunkan HbA1c-nya. Kedua, tepat pengobatan dan pemilihan terapi. Dan yang ketiga, mencegah progresivitas penyakit DM, jadi mencegah komplikasinya. Kalau secara umum ada 5 pilar pendekatan dalam manajemen diabetes mellitus. Yang pertama, sudah pernah membaca 5 pilarnya apa aja? Diet, manajemen diet, terus edukasi, aktivitas fisik, kemudian pemantauan glukosa darah mandiri, dan yang terakhir adalah terapi farmakologi. Ya, ada 5 pilar terapi. Ini merupakan pendekatannya karena dia penyakit metabolik, makanya diet menjadi salah satu tujuan dari manajemen diabetes mellitus. Nah, untuk terapi nutrisi medis pada diabetes mellitus, ini saya ambilnya dari Perkeni ya. Mungkin kalian sudah membaca di Perkeni. Prinsip pengaturan makan pada pasien dengan diabetes mellitus adalah makan seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori dan zat gizi individu. Sebenarnya nggak cuma pada pasien diabetes mellitus saja, kita juga harus menerapkan ini. Makan seimbang sesuai dengan kebutuhan kalori. Jadi per individu, mengenai prinsipnya ada 3. Jadwal, jenis, dan jumlah kalori ya. 3C ini prinsipnya. Dan juga yang penting karena tadi faktor resiko dari diabetes mellitus adalah obesitas, makanya ini untuk menurunkan berat badan ini merupakan salah satu tujuan dari manajemen terapi pada diabetes mellitus. Kira-kira berat badan kalian sudah ideal belum? Gimana cara mengukur berat badan ideal? Pakai rumus ini boleh, pakai rumus Boga atau TP kurangi 100 kali 90%, itu ketemu berat badan ideal kita. Kalau berat badan normal, umurnya dari
tinggi badan dikurangi 100 itu normalnya kita. Tapi kalau idealnya pakai rumus ini bisa lebih dulu lagi. Jadi kita harus mengukur ini. Nah, misalnya berat badan kita sudah ideal, apakah itu sudah cukup? Oh, berarti kalau berat badan saya sudah ideal, berarti status gizi kita baik. Bisa dengan apa lagi kita melihatnya? Untuk kondisi status gizi pada seseorang kita bisa nilai dengan apa? Misal pada obesitas saja, antropometri dari berat badan, kita juga harus melihat IMT kita seperti apa. Kemudian ternyata yang berkorelasi itu nggak cuma berat badan, ternyata lingkar perut ini juga berkorelasi dengan diabetes atau obesitas, itu tadi risiko obesitas. Jadi meskipun berat badan kita normal atau ideal, tapi lingkar perut kita abnormal, itu juga berisiko. Jadi tujuannya ini menurunkan berat badan dan juga ya menjaga indeks antropometri kita. Kemudian untuk kalori ideal pada penderita GM, ini untuk kalori basalnya sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. 25 ini untuk perempuan, 30 untuk laki-laki. Ya. Jadi kita hitung nanti dari kebutuhan kalorinya seperti apa. Ini rumus cepatnya. Kalau mengukur kebutuhan basal kita biasanya menggunakan rumus apa? Yang kalian tahu, yang sudah pernah praktikum. Rumus apa? Kebutuhan kalori basal kita diukur pakai rumus apa? Yang menggunakan tinggi badan, berat badan, dan usia. Kebutuhan kalori individu menggunakan rumus apa? Harris Benedict. Coba nanti lihat rumus Harris Benedict. Nah, ini rumus cepatnya. Rumus cepatnya ini ya misalnya berat badannya 60, ya jenis kelaminnya laki-laki ya 30 kali 60 gitu aja. Tapi ini masih nanti dilakukan koreksi lagi. Oh, ini koreksi nanti di belakang. Jadi tujuannya pada diabetes mellitus yang pertama adalah encourage untuk perubahan gaya hidup ya, karena ini yang utama, dengan menurunkan hiperglikemianya, tekanan darahnya, dislipidemianya, dan komplikasinya. Diabetes mellitus itu komplikasinya apa sih? Contohnya yang mikrovaskular apa? Apa yang mikrovaskular apa? Nefropati, retinopati, ya, tikus diabetes bisa. Tujuannya ini biasanya pasien-pasien dengan diabetes mellitus atau hiperglikemia ini pasti tekanan darahnya tinggi, karena ini ada hubungannya ternyata antara hiperglikemia dengan tekanan darah ya, karena komplikasi dari vaskulernya. Jadi tekanan darah ini juga penting untuk dijaga agar tetap normal. Kemudian dislipidemia dan mencegah komplikasi. Yang kedua, reduce, kita harus mengurangi apa yang dikurangi? Pertama, kalori intake-nya. Kedua, konsumsi lipid dan natrium. Karena orang dengan diabetes dia beresiko untuk terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi. Makanya untuk konsumsi natriumnya juga harus diatur ya, harus dibatasi. Itu yang ketiga adalah increase, ini meningkatkan penggunaan energi. Dengan apa meningkatkan penggunaan energi? Dengan apa? Dengan aktivitas fisik atau berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang berserat. Konsumsi makanan berserat ini mempunyai efek yang baik ya. Jadi dia akan menghambat penyerapan dari kolesterol juga di situ, membatasi konsumsi lipid ini juga. Kemudian makanan yang berserat ini juga bagus untuk mikroorganisme yang ada di usus ya. Dia sebagai prebiotik juga di situ. Kemudian dia juga mencegah rasa lapar ya. Itu. Dan yang terakhir adalah makanan yang kaya nutrisi ya. Ada nggak makanan yang nutrisinya lengkap? Satu makanan yang benar-benar nutrisinya A sampai Z itu lengkap, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Makanya kita dianjurkan untuk makan makanan yang bervariasi. Jangan setiap hari paginya Indomie, siangnya nasi, malamnya Indomie lagi. Ya, dia harus bervariasi. Ada satu makanan yang lengkap A sampai Z nutrisinya ASI, tapi masa kalian mau minum ASI kan nggak mungkin.
Itu hanya. Kemudian ini ya, jadi prinsipnya ini encourage, mendorong untuk berubah gaya hidup, kemudian mengurangi intake kalorinya, jadi diukur dulu, konsumsi lemak dan natriumnya juga diperhatikan, dan increase meningkatkan penggunaan energi dengan aktivitas fisik, konsumsi makanan berserat dan makanan yang kaya nutrisi. Nah ini untuk kebutuhan makronutriennya 3, ada karbohidrat, protein dan lemak. Jadi bukan berarti orang dengan diabetes mellitus karena kadar gula darahnya tinggi dia tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi karbohidrat sama sekali, enggak ya. Jadi tetap karbohidrat itu dianjurkan untuk dikonsumsi karena dia sumber energi utama. Jadi sekitar 60% untuk proporsinya, 60% protein 20, lemak ini bisa 20, bisa 15, tergantung nanti dari hasil laboratoriumnya ya. Jadi penentuan status gizi seseorang bisa dari antropometri, hasil laboratorium, kemudian tingkat konsumsinya ini bisa diukur di sini. Jadi ini kalau untuk 2000 kalori ya. Kemudian kalau gampangnya ya pakai jari ya, pakai jari segenggam nasi ya, dua telapak tangan konsumsi dari serat atau sayuran, kemudian proteinnya itu 1 telapak tangan ini. Proteinnya pilihlah protein dari protein nabati atau hewani juga boleh, tetapi usahakan konsumsi dari proteinnya jangan yang biasanya kan protein kaitannya dengan konsumsi daging. Pilihlah daging yang kandungan lemaknya lebih sedikit ya. Jadi proteinnya 1 telapak tangan ini saja, kemudian lemaknya 1 jempol ini lemaknya ya. Jadi kalau makan kerupuk ya enggak 10 atau 2 gitu. Jadi cukup 1 saja. Nah itu. Karena kebanyakan selain jenis makanannya, pengolahan makanannya pun juga nanti akan mempengaruhi dari si lemak ini. Biasanya orang Indonesia itu sukanya makanan yang digoreng-goreng. Nah itu kandungan lemaknya juga cukup tinggi di situ. Ya. Itu. Atau kalau dari anjuran Kemenkes ada yang disebut sebagai isi piringku. Iya. Jadi piring ini dibagi 3, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayuran, sepertiga lauk dan buah-buahan. Ini masih dibagi 2, jadi lauknya cuma sedikit sekali ya. Jadi buat sedikit sekali, jadi tercukupi ya. Jadi sekitar 1/6 ya, 1/6 dari 1 piring itu. Sayurannya dengan komposisi yang lebih banyak. Kemudian, nah untuk kebutuhan kalori yang diperlukan tadi dilihat dari rumus yang ini ya. Ini kemudian nanti dikoreksi lagi. Kalau pasien di atas 40 kita kurangi kalorinya 5%. Pasien usia 60 sampai 69 kurangi 10%. Aktivitas fisik misalnya kayak kalian ini termasuk aktivitas ringan apa sedang? Apa berat? Berat ya kayaknya ya. Jadi biasanya kalau mahasiswa yang aktif seperti ini ya, aktif istilahnya aktif perkuliahan ya, itu masuknya ke aktivitas yang sedang. Kalian sebenarnya ini masuk yang sedang ya. Jadi nggak ringan ya, kan nggak cuma rebahan, tidur, rebahan, scrolling Instagram atau TikTok dan sebagainya itu kan, enggak ya. Kuliah jalan dari Logos ke AGP, dari AGP balik lagi ke Logos, balik lagi ke lantai 7 kan, itu aktivitas juga. Jadi itu masuknya kategori yang sedang ya. Kemudian ini jadi dikoreksi dengan ini. Kemudian kita menggunakan rumusnya nanti gunakan berat badan dari yang idealnya berapa ya. Jadi idealnya berapa, bukan berat badan saat ini. Kalau berat badan saat ini yang kita atur ya percuma, si pasien nanti tidak akan mengalami penurunan berat badan ya. Penurunan berat badan yang dianjurkan berapa kilo dalam 1 minggu? 4 kilo, kalau 4 kilo berarti kalian TBC. Yang dianjurkan untuk penurunan berat badan yang bagus itu 0,5 sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Jadi itu targetnya segitu. Kalau itu terlalu cepat berarti ada yang kurang baik. Mungkin efeknya nggak terasa sekarang, tapi ketika mungkin 1 bulan nanti akan ada efeknya kurang baik. Jadi yang dianjurkan 0,5 sampai 1 kilo ya. Karena berat badan meningkat itu nggak cuma sehari kan, pasti juga waktunya berbulan-bulan ya. Nggak mungkin saya makan banyak hari ini besok saya nambah langsung 5 kilo 10 kilo kan enggak.
Jadi itu yang dianjurkan setengah sampai 1 kilo dalam 1 minggu ya. Kemudian untuk karbohidrat yang pertama yang dianjurkan adalah karbohidrat yang tinggi serat atau karbohidrat yang kompleks ya. Ada 2 ya, ini contohnya. Ada yang simple ya, karbohidrat simple dan karbohidrat kompleks ya. Sama-sama karbohidrat tapi metabolismenya di dalam tubuh nanti akan berbeda jalurnya. Makanya pilih karbohidrat yang kompleks. Yang kedua, pilih karbohidrat dengan indeks glikemik rendah. Sudah tahu tuh indeks glikemik itu apa? Apa indeks glikemik? Apa indeks glikemik? Kayaknya teman-teman ada yang kurang karbohidrat, ada yang tidur. Apa indeks glikemik? Kenapa harus indeks glikemiknya rendah? Jadi kemampuan dari suatu karbohidrat ketika dia diserap ke dalam tubuh, dia akan meningkatkan glukosa darah. Kalau indeks glikemiknya tinggi, dia akan cepat meningkatkan glukosa darahnya. Biasanya ini dianjurkan kalau misalnya kalian habis olahraga futsal misalnya, simpanan glikogen tubuh kan habis, dia butuh glikogen, butuh glukosa cepat, makanya dia mengkonsumsi misalnya kayak Pak Aris kan di situ ada gulanya ya. Nah, itu indeks glikemiknya tinggi karena dia langsung mendorong untuk glukosa darahnya naik. Karena untuk kemungkinan dianjurkan adalah indeks glikemiknya rendah yang pelepasan glukosanya itu lebih stabil ya, jadi pelan-pelan, jadi nggak langsung naik tinggi. Itu hanya dipilih karbohidrat yang kompleks ya. Kemudian contohnya aja mungkin kalian pernah lihat nasi putih sama nasi yang merah ini ya. Katanya nasi merah ini kadar glukosanya lebih, kadar gulanya lebih rendah. Ya tapi yang sebenarnya adalah kadar indeks glikemiknya yang rendah. Kalau glukosanya sama, jadi mau kalian makan, jadi bukan karena mentang-mentang nasi merah ini lebih aman, kalian makannya langsung 4 centong. Sama aja. Gulanya juga nggak akan terkontrol. Jadi tetap ya. Jadi misalnya kayak kentang itu kalau nggak salah 100 gram itu sama kayak 2 butir kentang. 100 gram nasi itu 2 butir kentang. Katanya kentang ini gulanya rendah, sekali makan langsung 7 gitu ya, enggak ya. Jadi yang benar adalah indeks glikemiknya di sini, jenis karbohidratnya. Tapi kalau dengan porsi yang berlebih ya sama, glukosanya tetap sama dan dia tidak terkontrol. Nah ini yang kadang tidak diketahui oleh masyarakat kita. Itu kadang nggak tahu, bilangnya cuma gulanya rendah, gulanya tinggi ya, sama karbohidratnya sama, cuma yang indeks glikemiknya. Kedua, kurangi konsumsi gula ya, sukrosa biasanya ditemukan pada ada contohnya gula pasir ya, gula yang kita konsumsi sehari-hari ini masuk dalam golongan sukrosa. Atau misalnya kalian yang suka sering ngopi atau minum-minuman di kafe, itu gulanya kan pakai sirup, simpel sirup. Nah itu juga adalah kandungan sukrosanya yang tinggi ya. Kita nggak tahu tuh takarannya berapa, jadi itu harus hati-hati. Kemudian ini contohnya makanan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi, contohnya adalah roti yang putih kayak gitu. Kemudian nasi yang putih ini indeks glikemiknya juga tinggi. Kemudian yang medium ya misalnya kayak oatmeal, nasi yang warna merah, nasi basmati gitu ya, itu indeks glikemiknya rendah, tapi karbohidratnya tetap ada. Jadi ya ibaratnya kalau sama-sama makan nasi merah sama nasi yang biasa 1 piring, yang nasi putih itu langsung tetap meningkatkan glukosa darahnya. Yang nasi merah dia akan pelan-pelan, tapi tetap akan naik juga dalam glukosa darahnya. Itu. Oke, ini terkait dengan pilihlah makanan-makanan dengan indeks glikemik yang rendah ya. Ya ini kalau ini contohnya di di luar negeri ya. Kalau di Indonesia ya ada misalnya pakai jagung, pakai ubi, pakai ketela, itu bahan makanan yang ada di kita yang bisa kita manfaatkan ya. Itu jadi kemudian kita lanjut, yang kedua adalah protein. Konsumsi protein ini sekitar 15-20% konsumsi harian. Anjurannya itu kalau nggak salah 0,8 per kilogram berat badan per hari. 0,8 kalau berat
lah 32 gram. Jadi konsumsinya ini harus mencukupi karena protein juga. Cuma ini biasanya dibatasi pada pasien dengan gangguan ginjal ya. Pasien dengan gangguan ginjal atau dengan nefropati ini dibatasi. Tapi kalau pasiennya sudah cuci darah, konsumsi proteinnya juga harus ditingkatkan. Karena orang dengan cuci darah biasanya akan terbuang untuk protein-proteinnya. Jadi untuk mensuplai albuminnya ya dengan konsumsi proteinnya juga harus dinaikkan. Tapi kalau normal masih fungsi ginjalnya masih bagus ya sekitar 0,8 ya itu tadi. Tingkat konsumsi protein orang Indonesia ini sangat rendah ya perlu kalian tahu ya. Biasanya nggak sampai 0,8, 0,5 aja udah bagus. Padahal kalau masih dewasa seperti ini masih usia optimal itu dianjurkan bahkan 1,2 1,5 gram per kilogram berat badan itu dianjurkan. Kemudian pilih sumber makanan protein dengan kandungan lemak yang rendah ya. Jadi misalnya pakai dada ayam, pakai tempe, pakai tahu silahkan. Jadi ini bisa dikombinasikan. Ini sebagai sumber protein. Telur juga bagus sumber protein, tapi pilihnya pakai kuning telurnya padahal tinggi lemaknya kayak gitu. Jadi harus dipilih dengan yang lemak rendah. Kemudian kita lanjutkan ke lemak. Jumlah yang dikonsumsi ini sekitar 20% dari konsumsi harian ya. Pilih kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Hindari yang asam lemak jenuh yang tinggi dan jenis trans fatty acid ya, atau lemak trans ya. Karena ini orang dengan diabetes mellitus pertama dia beresiko untuk terjadi gangguan pada vaskulernya ya. Terus kita tambahi konsumsi lemak jenuh dengan yang trans fatty acid karena dia berpotensi untuk menyebabkan aterosklerosis. Akibatnya ya resiko terkena gangguan kardiovaskulernya meningkat ya. Jadi dikurangi untuk konsumsi lemaknya yang asam lemak jenuh dan yang trans fatty acid. Kalau yang lain boleh. Kira-kira lemak fungsinya untuk apa sih? Apa? Kalau pada kalian untuk apa lemak ini? Apa? Apa? Untuk apa? Apa? Buat menyimpan energi. Untuk menyimpan energi. Oke. Kedua apa? Penyerapan vitamin. Sintesis hormon itu juga butuh lemak ya. Makanya lemak itu juga harus ada. Kemudian yang dianjurkan adalah konsumsi asam lemak tak jenuh. Ini biasanya dari sumber nabati ya, nabati dari tanaman, misalnya dari alpukat atau olive oil atau minyak zaitun. Kalau ini minyak zaitun mahal atau sulit nyarinya, kita bisa pakai yang kita punya, misalnya minyak wijen. Itu juga masuk ke dalam asam lemak yang tak jenuh, dia yang bagus juga. Ini bisa melawan, ibaratnya kalau pada orang DM ini tinggi radikal bebasnya, dia bisa melawan dengan antioksidannya ya, salah satunya dengan asam lemak yang tak jenuh. Kemudian yang selanjutnya adalah serat. Serat ini 25-30 gram per hari ya, bisa diperoleh dari makanan yang memiliki karbohidrat kompleks. Jadi biasanya makanan-makanan yang memiliki karbohidrat kompleks ini kandungan seratnya cukup tinggi. Bisa dari buah dan sayur, makanya anjurannya tadi sepertiga piring buah ya, sepertiga piring buah, seperenamnya dan sepertiga itu sayur, seperenamnya adalah buah. Jadi setengah sendiri sayur dan buah. Tapi biasanya kalau mahasiswa lagi kuliah ini setengah sendiri adalah nasi. Setengah sendiri nasi, sepertiganya mie, sepertiganya lagi ayam ya sudah. Biasanya konsumsi serat kita ini sangat rendah ya. Kemudian ya ini bisa diperoleh, ya ini contohnya bisa dari kemudian. Nah ini salah satu diet yang dianjurkan, diet yang bagus, mungkin kalian pernah mendengar, yang cocok misalnya untuk penderita diabetes adalah Mediterranean diet. Ini sangat bagus. Ini bisa kalian lihat dari tingkat konsumsinya. Yang pertama adalah sayur ya, harus konsumsi sayur dan buah setiap hari sebagai sumber seratnya, atau dari tanaman plant based ya. Bisa dari ini, bisa diganti nasi, bisa diganti ubi, bisa kemudian sayur dan buahnya banyak. Kemudian yang kedua proteinnya, biasanya kalau diet Mediterranean ini proteinnya diambil dari
ikan ya, ikan atau makanan laut ya. Ikan itu proteinnya cukup tinggi, asam lemak transnya rendah, makanya dia dipilih sebagai sumber protein. Kalau di Indonesia boleh ini diganti sama lele, sama ikan wader, sama ikan nila, sama ikan apa lagi. Dan sarapan tuh kalian jangan lapar ya, habis ini sarapan ya. Nah, jadi itu ya, jadi bisa diganti dengan ikan ya, protein dari ikan atau dari apa namanya, dari laut. Ini bisa. Ini minimal konsumsinya ini 2 kali dalam seminggu, ini minimal. Setiap hari juga akan lebih bagus. Kemudian ini moderate, jadi dalam jumlah sedikit, misalnya 1 kali dalam seminggu konsumsi, misalnya daging ayam, susu, keju seperti itu. Boleh konsumsi susunya, tapi pilihlah susu yang rendah lemak ya, gitu. Jadi lebih kita ambil proteinnya itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah makanan yang manis, makanan yang manis-manis, misalnya kayak apa, steller misalnya, atau es seperti itu ya, kita konsumsinya misalnya 2 minggu aja 1 kali. Misalnya minuman yang boba-boba seperti itu ya, milk tea ya, boleh makan milk tea, tapi 2 minggu sekali ya. Terus ya ini ya, diet Mediterranean. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang pertama adalah ini, dari piramidanya yang pertama adalah physically active dan sosialisasi ya. Jadi dengan aktivitas fisik yang baik, kemudian makan bersama ya, makan sendiri di kos, hujan-hujan makan sendiri di kos akan lebih apa ya, nggak enak ya, daripada kumpul bareng makan bersama di situ. Itu sosialisasi juga penting. Ini salah satu diet yang apa namanya, ada berbagai macam diet ya di luar sana ya. Ada diet misalnya diet keto, diet karnivor lah, diet apa. Tapi untuk penderita DM biasanya yang ada studi literaturnya yang ternyata memiliki hubungan yang cukup baik dengan kadar HbA1c atau kadar glukosa darahnya adalah, contohnya adalah diet Mediterranean ini. Jadi dia plant-based istilahnya itu tadi. Kemudian penggunaan pemanis alternatif. Nah, jadi pemanis alternatif ini ada 2, yang tanpa kalori dan dengan kalori. Yang berkalori contohnya ini Victoza, sorbitol, xylitol. Jadi bisa kalian lihat, ini kalian ngecek pemanis ini di mana? Belakang ya. Jadi biasakan membaca label gizi pada saat kalian mengkonsumsi. Misalnya kalian beli kopi di Indomaret, kalian sering cek nggak belakangnya ini gulanya berapa gram? Itu harus penting kita lihat di situ. Kedua adalah pemanis tak berkalori, misalnya ada aspartam, neotan, dan sakarin. Meskipun ini nggak berkalori, tetapi ini istilahnya dia contoh ini salah satu dari turunan dari asam amino ya. Kalau terlalu banyak juga nanti akan berisiko, ada metabolismenya di ginjal. Jadi harus hati-hati. Yang penting untuk yang berkalori ada apa namanya, ukurannya berapa dalam sehari ya. Mungkin kalau yang paling baru, yang paling sering pemanis yang tak berkalori yang sekarang lagi boom apa, stevia ya. Stevia ini nggak berkalori, bisa digunakan untuk pemanis ya, pemanis alternatif pada penderita diabetes boleh. Cuma kita harus lihat juga kalau menggunakan stevia, kalian juga harus lihat cara pakainya, jangan terlalu banyak. Walaupun secara penelitiannya stevia ini dapat istilahnya apa namanya, tidak meningkatkan glukosa darah, itu kalau stevia yang asli. Kalau yang kita konsumsi biasanya sudah diekstrak dengan berbagai macam proses tadi. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kemudian kita lanjut, jadi yang penting ada 3J, jumlahnya, jenisnya, dan jadwalnya. Jadwalnya ada makan pagi, makan siang, makan malam. Biasanya ada makan pagi selingan, makan siang, selingan lagi, baru makan malam. Tujuannya apa diberikan selingan? Kemarin berikan snack kemarin. Ya, jadi orang kalau sudah lapar, ya, misalnya kalian sarapan nih, kemudian makan siang, nggak ada selingan, pasti makan siangnya akan banyak. Jadi itu untuk menjaga supaya porsi makannya tetap teratur itu tadi. Ya. Kemudian, ya ini orang dengan diabetes mellitus jika ingin melakukan manajemen diet, dia juga harus ketat. Misalnya makan pagi, ini
sendok, kemudian setelah makan dicek glukosa darahnya berapa, makan siang diukur lagi glukosa darahnya berapa, makan malam diukur lagi glukosa darahnya berapa. Jadi bisa dilihat peningkatan glukosa darahnya seperti apa. Itu harus dinilai itu tadi. Kemudian untuk jenisnya ya tadi, pilihlah yang rendah indeks glikemik dan tinggi serat. Jadi biasanya yang paling nggak sering kita sadari adalah gandum ya. Gandum itu bisa dari roti atau bisa dari gorengan, itu cukup tinggi. Jadi meskipun nggak konsumsi nasi, kok glukosa darahnya nggak turun karena bisa dari gandum itu tadi. Mungkin kalau whole grain, tapi biasanya kita gandumnya kan gandum yang sudah olahan kita biasanya konsumsi tadi. Kemudian ini asam lemak yang tidak jenuh yang dianjurkan, contohnya ya tadi bisa dari alpukat itu yang bagus, kemudian dari kacang-kacangan kayak gitu, misalnya dari minyak wijen itu bisa kita pakai. Kemudian komposisinya ya 60%, 20 dan 20 protein. Jadi prinsipnya seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah, bisa kalian lihat target terapi pada diabetes mellitus ya, baik yang pre, early, yang insulin atau tidak, kemudian yang insulin bagus juga, semuanya menekankan yang pertama adalah penurunan berat badan, kedua adalah pengaturan dari konsumsi karbohidratnya, seratnya, kemudian aktivitas fisik. Jadi yang utama pada diabetes mellitus pendekatannya adalah perubahan gaya hidup. Terapi farmakologi pilihan lain. Kalau misalnya gaya hidupnya sudah bagus, farmakologi bisa mendukung di situ, tapi bukan farmakologi yang utama. Yang utama adalah perubahan gaya hidupnya. Itu makanya juga ada di 5 pilar diabetes ada edukasi. Tujuannya untuk melakukan perubahan gaya hidup, karena orang dengan diabetes mellitus ini akan sangat sulit sekali diedukasi. Pak, dikurangi konsumsi makanan ya, misalnya dikurangi konsumsi dari gulanya. Lah saya lapar terus dok ya, karena itu tadi. Makanya penting untuk melakukan edukasi. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah aktivitas fisik. Ini totalnya yang dianjurkan adalah 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Mau dibagi 5 hari, mau dibagi 3 hari, mau dibagi 4 hari silahkan, tapi minimal 150 menit totalnya dalam 1 minggu ya. Kemudian tidak ada jeda waktu latihan ya, lebih dari 2 hari, misalnya kalau ya hari Senin, Rabu dan Jumat sama Minggu. Jadi enggak Senin, Jumat, Minggu, jedanya masih terlalu panjang di situ. Jadi yang disarankan. Kemudian dianjurkan adalah aktivitas aerobik dengan intensitas sedang ya. Intensitas sedangnya jadi 70% denyut jantung maksimal. Denyut jantung maksimal ini ukurnya gimana? Gimana? Denyut jantung maksimal kalian 220 dikurangi usia, itu denyut jantung maksimal kalian. Jadi kalau kalian misalnya pakai smartwatch itu kan, kenapa harus diukur denyut jantungnya ya? Karena itu tadi 70% targetnya. Jadi latihan dengan intensitas yang sedang. Akan lebih bagus lagi kalau latihannya adalah latihan yang resistensi ya. Jadi kita akan kayak angkat beban seperti ini, tapi ya nggak terlalu banyak bebannya ya. Jadi resisten training, daya tahan di sini. Aktivitas fisik aerobik dengan intensitas sedang, bisa lari, bisa jalan, bisa bersepeda, tetapi konsisten. 150 menit per minggu. Kalau ingin lebih gampang ya 30 menit lah setiap hari minimal aktivitas fisik ya. Jadi enggak hari Senin futsal, minggu depannya lagi badminton. Nah, jadi jedanya terlalu panjang, yang dianjurkan jedanya kurang dari 2 hari ya. Contohnya aktivitas fisik yang intensitas sedang ya, misalnya tenis, berenang, lari, bahkan berkebun ini juga masuk. Yang kalau punya kebun, kalau di kota ini jarang orang punya kebun ya. Jadi pilihlah misalnya berjalan yang ini. Kemudian, nah ini ya, jadi kita mulai beraktivitas fisik. Gak harus kita aktivitas fisik di gym, gak harus tiap pagi lari di GSP atau lari di
AGP ke Logos. Ya kita mulai dari hal yang simple. Misalnya parkir motornya sekarang ke AGP, kuliahnya di Logos. Kalau pagi misalnya ada SL dari lantai 1 naik ke lantai 7 kita jalan. Itu kita mulai untuk aktivitas fisik. Kita usahakan bangun lebih pagi. Yaitu kita merubah aktivitas fisik kita sehari-hari dari perilaku kita ya. Jangan besok kalian ngomong sama pasiennya, Pak aktivitas fisiknya harus gini, padahal dokternya visita aja harus naik sepeda kan gitu. Nah, kita harus mulai dari hal yang kecil ya. Kalau misalnya ya seminggu sekali, kalau misalnya jalan-jalan ke amplas dari kampus jalan, misalnya kayak gitu juga boleh. Kita nggak apa-apa aktivitas fisik. Kita mulai dari hal yang kecil ya. Jadi misalnya yang sering saya lihat itu praktikum dari lantai 2 skillnya di lantai 6 rebutan naik lift biasanya kayak gitu. Padahal jalan aja tangga juga ada, tangga juga lebar ya. Kita mulai dengan aktivitas fisik yang ringan ya, aktivitas fisik seperti ini. Kalau ditanya belum sarapan, lapar, tubuh kalian kan punya sumber energi, punya cadangan energi. Kenapa itu nggak digunakan? Ya. Itu ya, kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti ini. Oke, jadi peran tenaga kerja kesehatan ya, nakes dalam terapi diabetes mellitus tipe 2 ini nggak bisa kita melakukan intervensi secara sendiri ya. Jadi jangan ragu untuk berkonsultasi dalam upaya intervensi pada pasien diabetes mellitus. Misalnya di di klinik atau di puskesmas atau di rumah sakit itu biasanya sudah tersedia ahli gizi. Jadi silakan kalian bertanya pada ahli gizi. Mungkin kalian tahu dasarnya, dietnya, pembagian makanannya, tapi mungkin ahli gizi akan lebih mengarahkan kira-kira misalnya menunya apa, pengolahannya seperti apa, kayak gitu. Kemudian yang kedua, dokter spesialis juga bisa bisa di sini untuk konsultasi misalnya terkait dengan manajemen terapinya, manajemen farmakologinya. Kemudian apoteker terkait dengan interaksi antar obatnya, kemudian bagaimana mengkonsumsi obatnya. Kadang pasien itu diberikan metformin, tapi dia nggak tahu cara minumnya. Gimana cara minumnya metformin? Sebelum makan, setelah makan? Sebelum apa setelah ini kok belum? Setelah makan habis baru minum metformin. Kapan? 1 suapan metformin, lanjut lagi makan lagi. Misalnya hal-hal seperti itu kadang kita tidak memperhatikan. Pasien tahunya ini diminumnya setelah makan, sudah setelah makan. Atau misalnya diberikan glimepirid, ya golongan sekretagogue insulin, dia dikonsumsinya setelah makan, diminum sehari sekali. Pasiennya nggak tahu diminum sebelum makan. Setelah itu pasiennya hiperglikemi, misalnya hipoglikemi. Terkait dengan itu bisa kita konsultasikan dengan apoteker kayak gitu. Jadi untuk manajemen DM ini nggak cuma kita sendiri ya, jadi kita bisa melibatkan berbagai macam profesi untuk membantu dalam terapi pada pasien diabetes mellitus. Dan jangan lupa support system dari keluarga. Jadi kita ngerancang diet yang macam-macam, ternyata dia tinggal sendiri ya. Jarang ke pasar, makannya selalu GoFood. Susah kan? Jadi kita harus menerapkan keluarga sebagai support systemnya juga. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Kita lanjut ke overview praktikumnya